Halo semuanya adik-adik. Nah, siapa di antara kalian di sini yang merasa bahwa saya kok sudah kuliah lama-lama, capek-capek, tapi belum juga lulus-lulus? Nah, kali ini kita akan ngobrolin ya, mungkin ini juga tidak banyak dibahas oleh dosen-dosen di kelas, tapi mungkin kalian merasa bahwa saya kok sudah kuliah lama, kemudian mengikuti banyak kegiatan organisasi, atau bahkan sudah banyak menghabiskan waktu, tetapi masih juga belum lulus-lulus, bahkan semesternya sudah lewat ya. Jadi udah bertahun-tahun tapi kok juga belum lulus-lulus. Nah, hari ini kita akan bahas ya terkait dengan topik tersebut ya. Jadi mungkin ini relate banget buat sebagian yang merasa bahwa saya ini sudah kuliah lama tapi belum lulus-lulus juga ya. Nah, apa saja sebenarnya yang mengakibatkan saudara itu belum juga lulus-lulus? Yang pertama mungkin ini ada hubungannya dengan waktu saudara kuliah dalam mengambil SKS atau yang kita sebut dengan SKS yang menumpuk ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu dong bahwa kuliah itu sebenarnya nggak hanya sekedar datang ke kelas terus kita harus mendapatkan nilai setelah kita mengikuti perkuliahan tersebut. Tetapi ada yang namanya SKS atau kita sebut dengan mungkin bahasa gaulnya sistem kebut semester, atau ada yang disebut dengan sistem kebut sejam, sistem kebut semalam, atau yang lebih tepatnya itu adalah sistem kredit semester. Nah, tetapi banyak pada akhirnya mahasiswa itu menyalahgunakan sistem ini. Nah, jadi terkadang kalau kita terlalu banyak sebenarnya mengambil SKS dalam satu semester, itu bisa membuat kita itu overheat ya. Jadi kita sulit sekali untuk mengendalikan kemampuan kita terhadap SKS yang kita ambil. Jadi bayangin saja kalau dalam satu semester ada 5-6 mata kuliah, dan di setiap mata kuliah itu ada juga tugas dan ujiannya. Jadi nggak heran kalau banyak kehabisan bensin di tengah jalan. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengambil SKS yang dalam jumlah yang banyak, seringkali kita tidak mengontrol ini bahwa ternyata kita juga harus perlu yang namanya mengerjakan tugas, kemudian juga kita harus perlu yang namanya ujian dari mata kuliah yang kita ambil tersebut. Jadi sebaiknya kita harus mengontrol ya dalam proses pengambilan SKS ini. Kemudian yang kedua itu seringkali motivasinya naik turun. Nah, ini kalau kita berbicara tentang masalah motivasi, itu juga sebenarnya nggak kalah penting nih. Jadi kadang ada fase di mana kita itu lagi semangat-semangatnya ini, karena mungkin dari semester awal, biasanya kalau saya lihat mahasiswanya itu ya semangat-semangat. Tetapi ada juga di masa di mana malasnya itu muncul ya, ketulangan gitu. Apalagi kalau kita mulai banding-bandingkan diri kita sama dengan teman-teman kita yang sudah lulus duluan gitu ya, atau mereka yang mampu mengambil SKS yang banyak tetapi mereka mampu menghandle semua itu. Nah, jadi itu juga yang kadang menjadi stressing ya di lingkungan kita sendiri. Kita merasa tertekan ya, ada pressure dari hal tersebut. Jadi kita semestinya ya harus bisa berjuang sendiri ya. Kemudian kita punya masih harus ingat ya bahwa kita di setiap orang itu punya jalan masing-masing. Jadi punya kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga itu adanya kegiatan di luar kampus. Nah, kadang-kadang kegiatan organisasi ataupun kita mungkin ya di sebagian teman itu mengambil yang namanya job-job atau part-time job atau bahkan bisnis kecil-kecilan, malah jadi lebih menarik daripada kita menjalani perkuliahan tersebut. Nah, pada akhirnya mungkin ini relate ya dengan sebagian teman-teman ya yang mengambil hal-hal tersebut. Itu yang seringkali saya baca. Jadi ketika mahasiswa ini sudah
mendapatkan katakanlah bayaran tertentu, dia itu sudah enjoy dengan atau sudah merasa puas dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya ini juga bagus sih buat pengalaman, tapi kalau sampai pada fokus itu kemudian teralihkan ya, artinya perkuliahan sudah tidak dijadikan sebagai prioritas lagi, maka ini juga bisa menjadi hal yang tidak baik ke depannya. Ya, jadi ini juga bisa menjadi masalah karena keasikan dan lupa sama tujuan awal kita, ya, yaitu tujuannya adalah untuk secepatnya lulus. Kemudian yang keempat itu seringkali kita merasa bahwa dosen kita itu juga galak gitu atau susah dicari. Nah, ini juga menjadi problematika dari sebagian besar mahasiswa yang seringkali merasa bahwa terutama dosen-dosennya susah ditemui nih gitu. Saya juga tidak bisa menyalahkan antara yang benar mahasiswa atau dosennya gitu ya, karena memang kenyataan di lapangan itu juga berbeda. Nah, yang satu ini pasti bikin banyak mahasiswa itu ya ngangguk-ngangguk setuju ya. Kadang ada dosen yang sulit ditemui apalagi kalau masalah bimbingan. Nah, ada juga dosen yang mungkin punya standar yang tinggi ya untuk mahasiswanya itu lulus di mata kuliahnya atau syarat lulusnya gitu. Nah, hal yang kayak gini tuh bisa bikin sebenarnya proses penyusunan skripsi itu menjadi lama banget gitu. Kemudian yang kelima itu adalah masalah pribadi atau kesehatan mental. Nah, kita nggak boleh lupa ini bahwa di setiap orang itu punya sebenarnya masalah pribadi. Jadi bukan hanya saudara saja yang punya masalah pribadi. Nah, terkadang ada yang mengalami gangguan mental seperti misalnya kecemasan dan depresi atau masalah keluarga yang bikin fokus kuliah jadi terganggu. Nah, jangan lupa untuk mencari bantuan atau bicara ke orang terdekat kalau kamu bahwa merasa overwhelmed ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya biar kita tips supaya cepat lulus? Nah, ini ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama itu adalah atur target dan buat timelinenya ya. Coba saudara itu mengatur target-target tertentu atau timeline-timeline yang bisa membuat saudara itu bisa cepat lulus ya. Jadi mulai membuat target-target yang realistis, khususnya ya dibuat sesuai dengan kemampuannya tentunya ya. Nah, kapan mau selesai kuliah, kapan mau menyelesaikan tugas, kapan mau menyelesaikan skripsi ya, kapan mau sidang. Jadi dibuat timelinenya dan jangan lupa disesuaikan dengan kapasitas dan keadaanmu. Nah, kalau bisa bicarakan rencana ini dengan orang tua atau bahkan dengan dosen pembimbing biar ada yang mensupport gitu. Kemudian yang kedua itu adalah coba cari yang namanya support system. Nah, kita ini nggak harus berjuang sendiri ya. Jadi teman-teman itu bisa juga menjadi sebagai support system ataupun keluarga ya yang bagus dan saling menyemangati ya, terutama teman-teman yang ada di di sekeliling kita atau teman-teman satu kelas. Nah, cari teman yang sefrekuensi yang bisa bikin kamu itu makin semangat, kemudian juga ngingetin kalau mulai malas. Support system bisa ngebantu banget loh gitu ya, terutama kalau misalnya yang lagi pacaran biasanya juga menjadi support systemnya. Kemudian yang ketiga itu fokus pada satu atau tugas besar sekaligus gitu. Dia bukan berarti tugas-tugas yang lain tidak menjadi fokus utama, tetapi yang harus pandai-pandai memprioritaskan mana yang harus saya utamakan dulu ya. Jadi kalau misalnya fokus utamanya saat ini itu adalah skripsi, jadi diusahakan bahwa harus lebih banyak fokusnya itu ke bagian skripsi ya, meskipun ada tugas-tugas yang lain. Jadi skripsinya mungkin kalau mau mengerjakan skripsi misalnya dalam satu hari 4 jam, sisanya yang lainnya mungkin hanya cuma 1 jam atau 2 jam gitu. Kemudian yang keempat itu jaga kesehatan mental dan fisik. Nah, kuliah yang panjang dan penuh dengan tekanan itu bisa bikin mental dan fisik itu menjadi lebih capek ya. Jangan lupa jaga juga kesehatan, makan makanan yang sehat, kemudian olahraga atau istirahat yang cukup. Nah, kalau mental kita ini sehat, nah produktivitas pasti kita meningkat ya. Kita harus ingat bahwa tubuh kita ini bukan robot gitu. Kemudian yang penting juga, yang tidak kalah penting itu yang kelima itu kita harus bisa mendekati dosen pembimbing. Nah, bikin hubungan yang baik dengan dosen pembimbing itu menjadi hal yang paling penting ya.
coba buat jadwal bimbingan yang rutin, ya. Jangan takut untuk konsultasi lebih sering, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kesepakatan dalam 1 minggu ketemu 2 atau 3 kali sama dosen pembimbingnya. Nah, mungkin dari sela-sela itu Anda juga bisa sebenarnya ketemu dengan dosen pembimbing, tetapi ditanyakan dulu waktunya, gitu ya. Dosen yang baik itu selalu meluangkan waktunya untuk mahasiswanya untuk bimbingan, gitu. Jadi bisa kita lebih proaktif, kemudian meminta feedback, laporan ya. Biasanya juga lebih respect kalau kita serius dan konsisten gitu. Nah, justru dosen pembimbing itu akan mulai merasa ogah-ogahan kalau misalnya mahasiswanya itu juga tidak mau ketemu sama dosen pembimbing. Nah, yang perlu adik-adik ingat bahwa kuliah itu bukan sebagai perlombaan gitu ya, siapa yang ingin cepat-cepat lulus, bukan. Yang terpenting itu adalah usaha kita untuk terus maju dan mengakhiri apa yang sudah kita mulai gitu. Jangan pernah merasa gagal hanya karena kamu belum lulus gitu. Nah, semua orang itu punya waktunya masing-masing dan kita itu sedang ada di jalurmu sendiri. Nah, yang penting itu tetap konsisten, jangan menyerah dan terus percaya bahwa kamu akan sampai di garis akhir atau di garis finish. Nah, kalaupun kalian punya tips atau pengalaman yang seru soal hal ini, Anda bisa sebenarnya juga share di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman adik-adik ya. Jangan patah semangat, teruskan kuliahnya. Nanti kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.